Oke, pada kali ini saya akan membuat form 5 dari proyek tugas LKS 1 gitu. Oke, langsung saja. Kita itu pengen ngebuat form yang kayak gini nah. Ini form 5-nya. Nah, di atas nih ada dua gini kan, apa kayak tombol gitu. Tombol file sama cetak, terus ini ada beberapa text box sama yang ini tuh namanya itu adalah combo box, ada checkbox, ada tabel gitu kan juga. Nah, disclaimer untuk bagian ini tuh sebetulnya data grid juga gitu. Kenapa saya pakai data grid ini? Ya sebetulnya harusnya pakai footer grid boxnya ini. Cuman di versi Visual Studio 2022 itu nggak ada footernya, jadi saya akalin pakai grid box kedua gitu yang saya ilangin bagian bawahnya ini. Oke, lanjut. Sekarang kita akan mulai ngedesain. Nah, kita di sini start Windows gitu kan. Terus bisa kita ngebuat file baru. Nah, di sini sebetulnya saya sudah ngebuat, jadi kita pakai yang ini aja. Yes, kita running. Nah, kita di sini yang wajib kita lakukan pertama kali adalah betul menamai formnya dan memberikan teks. Nah, di sini kita pakai penjualan. Nah, untuk icon juga kita wajib ganti gitu kan, karena apa? Ini di sini mana namanya tuh? Nah, di sini itu kan ikonnya tuh ada agak sedikit berbeda gitu kan, kayak gelembung gitu. Nah, ini nih versi jelasnya. Versi jelasnya ini. Nah, ini kan kayak ada gelembung-gelembung gitu kan, beda sama bawaannya. Kalau bawaannya kan nih hitam putih kotak-kotak gitu kan. Nah, di sini kita wajib menyiapkan icon namanya. Nah, syukurnya di sini sudah saya siapkan ikonnya. Ini wajib .icon, jangan png, jangan jpeg, jangan gif. Intinya wajib icon. Nah, oke, udah keganti di sini ikonnya. Sip. Oke, sekarang lanjut kita ngebuat bagian ininya. Nah, ini yang kita wajib buat. Kita akan ngebuat dari atas dulu. Nah, di atas itu kita makainya menu script. Nah, ini langsung aja di typing, jangan lupa ada dan-nya. File, sip, di sebelahnya juga dan cetak. Sip. Oke. Selanjutnya kita pakai label. Nah, ini kita pakai label di sini dan sip. Kita atur dulu biar enak dilihat. Nah, kita buat bagian pelanggannya dulu. Oke, di sini ada kode pelanggan, nama pelanggan. Oke, kita buat dulu di sini kode pelanggan. Sip. Nah, saran saya kalau misalnya ingin copy paste gitu, lakukan ke label aja gitu, karena kalau ke tools lain itu gini, rawan error. Ini tinggal diganti jadi nama pelanggan. Oke.
Ini ganti jadi info pelanggan, info, sip, kita atur. Nah, sekarang kita tambahkan namanya text box. Text box itu apa gitu kan? Itu sebuah kolom tuh yang nanti kalian bisa tulis itu di sana, bisa kalian tuliskan gitu. Tip tata. Nah, sip. Nah, textboxnya boleh disalin nggak? Boleh aja sebenarnya, cuman kalau ada error ya walau alam gitu jadinya. Nah, sip. Agak diginin boleh, agak dipanjangin. Takutnya nama pelanggannya panjang gitu kan. Mana tahu make nama Latin gitu, Sanskerta kan, takutnya nggak cukup. Oke, ini kita kasih alamat. Misalnya alamatnya di mana, Jalan Ayani nomor 192 Sip, kita taruh di sini. Tinggal diatur, ini kan terlalu dekat nih. Nah, kalau dia terlalu dekat, kita harus kasih jarak ke dia. Kasih jarak sedikit, jangan terlalu berjarak. Oke. Oke, sip, mantap. Lanjut. Ini nggak presisi dia kalau di contohnya. Intinya atur biar nyaman dilihat mata gitu, biar estetik. Karena ini kan berhubungan dengan layout. Segimana mata nyaman melihat, atur segitu. Oke, jika udah lanjut kita bakal ngebuat bagian, kalau nggak salah penjual namanya. Mana dia? Nah, ini kita bakal ngebuat nomor penjual, salesman yang ini. Sama button-buttonnya. Oh ya, kita bakal ngebuat button gambar yang kecil dulu. Oke, button, kita manggil button. Nah, ini tulisannya bisa dihilangkan karena kita nggak pakai tulisan. Selanjutnya itu kita bakal tambahkan background image namanya. Nah, ini kita harus siapkan dulu background image-nya. Dia tuh pakai skala kecil kalau bisa. Ya memang harus skala kecil gitu biar rapi. Ya kisaran 45 sampai 60 pixel. Oke lah. Atur lagi. Atur ini jangan pakai delay gitu, kita pakai scratch atau zoom, tapi saran saya zoom gitu karena kalau scratch tuh ya dia mengisi ruang kosong juga, cuman tidak mempertahankan rasio gitu, rasio gambar. Jadi ya memang gini apa namanya tuh, dia tuh memang mengisi, cuman rasio gambar itu bisa berubah gitu, yang harusnya 2:1 gitu kan, jadinya bisa 2:2 gitu. Nah tapi kalau semisalnya pakai zoom, dia tuh tetap 2:1, cuman ya ngisi ruang kosong gitu, bisa dikali 2 dikali 3 sama dia. Oke, lanjut. Oh ya, ini button bisa di gini nggak, bisa di copy ya. Kembali lagi, yang boleh di copy itu kalau saran saya cuma label sama grup dan panel. Kalau untuk tools yang lain ini kayak kurang gimana ya, rawan aja gitu. Nah sekarang kita lanjut untuk ngebuat bagian ini. Nah, sebelumnya ini kita panjangin dulu karena saya yakin juga pasti nggak cukup segitu. Kita pakai namanya text box untuk ngebuat nomor penjualan. Nomor penjualan. Iya, jangan terlalu LDR, oke.
Habis itu kita tambahkan text box di bawahnya. Kita tambahkan yang namanya text box. Text box di sini. Oke, ini di strip. Oke, mantap. Atas-atas dikit. Mantap. Oke, lanjut. Kita tambahkan salesman. Kita copy aja ini. Terus ganti namanya jadi salesman. Salesman. Oke, sip. Taruh di sini. Kita tambahkan namanya combo box. Kenapa pakai combo box? Apakah untuk di combo? Nah, combo box itu biar kita bisa ngelihat list dari si salesman itu gitu. Sales apa aja sih yang ada kayak gitu. Nah, ini panjangin dikit nggak masalah gitu. Sekarang kita ngebuat button lagi, button kecil-kecil, button gambar. Ini bisa dihapus. Background image-nya kita tambahkan ini yang ada logo petir-petirnya gitu kan. Terus ini ganti ke zoom seperti biasa, biar nggak gepeng kita kecilkan. Kita tes apakah ukuran sama. Oke, belum. Nah, oke, sama. Nah, taruh di sini. Habis itu buat video. Nggak apa mana. Oke, lanjut. Sekarang kita tambahkan button lagi. Ini bisa kita hapus karena nggak kepake. Terus tambahkan ini. Kita pakai yang mouse warna ungu ini. Sip. Ini juga ubah ke zoom. Sip. Nah, sekarang kita tes apakah sama. Oke, sama. Saatnya untuk kita taruh di sini. Nah, pas. Ini biar nggak terlalu menjauh kita. Oke, dekatkan. Ini kita dekatkan. Sip. Ini kita geser dikit. Apakah sudah lurus? Oke, ternyata belum. Geser lagi dikit. Ini juga geser. Nah, udah pasif. Nah, bagian ini sudah jadi. Sekarang kita buat untuk tanggal, gudang asal, lama kredit, dan jatuh temponya. Ini biar enak dilihat, kita sip. Kita tambahin lagi label, kita kontrol paste. Copy paste. Terus kita ini ubah jadi kontrol A, tanggal, yang lupa strip titik 2-nya. Untuk ngebuat waktunya kita pakai daytime picker. Nah, oke. Sekarang kita atur formatnya itu biar custom. Kenapa custom? Nah, kalau long kan kayak gini dia ada harinya. Nah, yang diminta di form itu kan ketentuannya itu tanpa hari. Jadi kita custom aja sendiri. Nah, di custom format itu kita kasihnya tuh DD spasi MMMM spasi YYY. Y-nya cukup 3 kali, enter. Oke, udah jadi. Ini tinggal dikeciin. Oke, udah kecil. Sekarang kita tambahin untuk di bawah itu kan ada gudang asal barang. Nah, kita pakai ini label lagi. Kita ganti teksnya jadi gudang asal barang. Sip, mantap. Oke, habis itu kita tambahin ini text box. Nah,
Kenapa saya bilang nggak boleh di copy? Nah takutnya itu, nah ini di bagian penamaan itu takutnya sama, jadi lebih baik jangan gitu. Jadi kita tambahkan manual aja. Tapi itu kan tadi apa nggak sama gini namanya, itu 4 itu 5 ya, tapi untuk menghindari ya takutnya ada sesuatu gitu, lebih baik agak repotan dikit. Oke lanjut. Oh sorry, bukan pakai textbox, harusnya itu pakai combo box karena ada tanda segitiga yang gini tuh, combo box. Nah pakai ini harusnya, sorry kepanjangan. Oke sip. Nah ini kan udah mentok nih, panjangin lagi formnya. Nanti pasti aja masih banyak space yang gini tuh, yang kebuang, jadi kita ya nanti bakal dirapin di akhir. Sekarang kita buat lama kredit atau jatuh temponya. Control C, Control V. Sip, ini namanya adalah lama kredit atau jatuh apa, jatuh tempo ya kali, jatuh apa. Oke lanjut ya. Oke, ke bawah sedikit. Oke mantap. Sekarang kita buat text box di sini, text box. Nah ini dipenyetin biar kecil. Sip. Habis itu ini dipanjangin. Oke. Setelah itu bentar, kita harus efisiensi space, jadi nggak boleh LDR. Sip, mantap. Lanjut, kita bakal ngebuat ini check box 2 biji sama cek nota terakhir. Oke, kita tambahkan check box 2 biji. Cek, nah 1 2. Oke, check box pertama itu pajak, habis itu yang kedua tunai. Pajak, yang kedua itu adalah tunai. Oke, udah. Sekarang kita buat cek nota terakhir bukan akhir. Kita pakai namanya buton. Nah, selain bisa diisi foto, buton itu juga bisa kita kasih teks. Kita kasih namanya cek nota terakhir. Enter. Nah, terakhir aku hilang. Ya, karena harus dipanjangin. Nah. Nah. Waduh, bentar. Oke, ini formnya panjangin lagi dikit. Atau mungkin ini biar nggak terlalu LDR tuh kita geser. Nah, baru taruh di sini. Yang pasti gitu kan, kita bakal gedein lagi dikit doang. Oke, mantap. Ya ini kita lebarin juga.
Kita sekarang bakal ngebuat yang namanya itu panel untuk ngebungkus. Nah, kita gepengin seperti ini sedikit aja. Terus ini kita pindah. Bukan buat ngebungkus sih, maksudnya buat di atas itu. Nah, yang ngebungkus juga sih ngebungkus label. Nah, oke, sip. Mantap, tetap semangat, luar biasa. Oke. Terus ini kita ganti warnanya itu jadi warna kuning. Bukan kuning sih, kayak ya keluarga kuning tuh. Mungkin pakai sandy brown. Oke. Lumayan. Bentar, ini terlalu mepet jadi bawa dikit. Oke, sip, mantap. Lanjut, sekarang kita copy label. Copy label. C, V, sip. Sip. Nah, label pertama itu isinya kota kredit .20. Kota kredit .20. Mantap. Ini kita bergeser dikit. Nah, sip. Ctrl C, Ctrl V lagi, geser lagi. Oke, Nah, sekarang kita ganti jadi umur max kredit. Umur max kredit. Umur max kredit. Kita kasih berapa? 0. Sip. Nah, saldo utang dan penjualan menggunakan harga spesial. Kita di sini bakal ngebuat lagi 2 label. Kita ngebuat namanya saldo utang. Saldo utang. Mantap. Saldo utangnya itu tadi kalau sesuai di contoh itu 113.820.500 rupiah. Banyak kali utangnya. 135 juta 820 500 rupiah. Oke. Sip. Sekarang ini penjualan dengan harga spesial. Penjualan dengan harga spesial. Nah, itu biar agak tebelan sedikit. Kita bold. Kita bold di sini. Nah, kita pakai bold di sini. Sorry kalau misal ada keributan. Oke, lanjut kita bold di sini untuk semuanya biar tebal. Di bagian font kita bisa atur di sini, ada size-nya, stylenya dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya kita bakal ngebuat data grid. Kita sesuaikan panjangnya. Oke, lanjut. Nah, di sini Oke, lanjut. Nah, di sini kita tambahin header bagian atasnya. Kita add column. Nah, kalau di sini di sesuai contoh itu ada kode barang, nama barang. Jadi kita buat di sini juga. Kode barang. Pakai format camel. Oke, bentar. Ini kita ubah, ini nama barang. Nama barang, formatnya masih camel. Oke, add column lagi. STN. Column. Harga jual. Sip. Text quantity. Oke, text add. Nah, key TY atau quantity, nah add. Nah, habis itu ada total diskon kalau nggak salah, sama total diskon dan total jual. Total diskon. Nah, total diskon. Habis itu ada total jual. Total jual. Yang terakhir itu ada outlet. Outlet. Nah, turun. Oh ya, di bagian tanggal tuh di sebelahnya ada button gini, button unlock. Kita tambahin aja di sini.
unlock. Nah ini kita atur dulu ukurannya, make 23 aja. Terus untuk gininya make ukuran 7. Nah, oke, sip. Ini biar kelihatan juga, mungkin bisa di bold biar tambah tajam. Nah, sekarang kita atur ini biar bintang-bintang di sampingnya tuh hilang. Kita pakai ini kita jadiin false. Selanjutnya ini kita edit kolom. Kalau seperti di contoh kan ada beberapa yang kecil nih. Nah, jadi ini kita edit sekarang, ubah ini jadi 80. Ini juga 80. Dan ini juga 80. Nah ini kan masih banyak space nih jadinya. Nah sekarang itu kan di beberapa contoh juga ada yang lebar-lebar kan. Kita edit juga sekarang. Kode barang ini kita biarin, nama barang kita ubah di 170. Kalau outlet itu kita ubah di 200. Apakah berubah? Nah ini kan masih banyak banget nih space-nya. Jadi kita edit lagi. Di bagian harga jual kita naikin aja nggak apa. Jadi 175. Di harga gini biarin aja 150. Di bagian total diskon biarin, total jual ini kita bisa naikin 170. Di kode di nama barang ini kita bisa naikin jadi 180. Di kode barang ini bisa kita naikin jadi 165. Nah ini lagi dikit nih space-nya. Oke, mungkin sisanya kasih di outlet aja, outletnya ditingkatin. Nah outletnya jadiin 247. Oke, ternyata masih sisa jadi karena masih sisa jadiin di 265. Oke, pas. Mantap. Masih sisa dikit. Nah, genepin aja 270. Oke, mantap. Nah, untuk ngakalin yang tadi di awal video saya bilang itu, ini tinggal di kopas saja. Nggak takut error, ya takut, cuman kan kita nyari gininya yang sama. Nah, dinaikin. Oke. Lalu untuk di bagian ini enable heading ini kita jangan centang. Terus kita edit ininya sesuai yang di sana. Ini kita ganti-ganti aja. Ini jadi rec 1 of 1. Ini itu kosong. Terus ini itu kosong. Ini itu kosong.
ini itu 0.00, terus ini itu 0, kalau itu ini 0.00, ini 0.00. Seperti yang dicontoh. Nah, yang ini kan panjang nih outletnya, terus juga di bawahnya tuh ada. Lanjut. Oh ya, ini untuk di outlet itu kosongin aja. Sip, oke, udah selesai di bagian data grid. Sekarang kita bakal ngebuat checkbox. Nah, ini checkbox. Kalau sesuai di contoh itu seperti ini. Tunggu. Wah, viral. Nah, itu kayak gini, cek tersedia. Kita buat ini namanya jadi cek tersedia. Kita rapikan. Oke. Sekarang kita buat data grid lagi. Nah, ini kita buat untuk ngebuat table lagi, table yang di bawahnya itu. Ini panjangin lagi nggak masalah. Dirapikan. Bisa dilebarin sedikit. Dan terus ini agak digepekkan. Nah, kita add kolom dulu. Di tabel kedua ada gudang, rak, dan akhir. Gudang, rak, dan akhir. Nah, oke. Sekarang kita hilangkan juga ini row header visible itu false. Oke, tabel kedua udah jadi. Selanjutnya kita bakal ngebuat 2 tombol checkbox lagi dan label port printer. Kalau seperti yang di ya Tuhan. Ini seperti di gini ya kertasnya. Ini dia tuh kayak gini nanti. Ini kita ganti jadi tampilkan kolom keterangan, terus checkbox kedua itu apa ya, cetak ke Excel, cetak ke Excel. Oke, selanjutnya kita tambahin label. Oke, sorry, ngezoom. Kita tambahin label biar bisa untuk ngebuat
ini yang untuk port printer itu. Copy aja. Port printer. Oke, sekarang kita tambahin combo box di bagian bawah. Combo box. Sip. Turun, oke, mantap. Ini mungkin bisa agak kesini ya. Nah, biar sama dia. Mantap. Oke, sip. Lalu kita buat ini untuk nyimpan, pakai button. Pakai button. Ini Ctrl A, ganti jadi simpan default. Nah, panjangin dikit biar kebaca. Nah, habis itu kita buat ini yang bagian bawah. Untuk info barang, pilih barang gudang dan open quantity. Info barang, atur aja biar enak dilihat. Aduh, kita turunin aja dikit ini. Oke. Dan biar nggak terlalu banyak space yang kebuang, ini bisa sedikit didekatkan gitu dengan ini. Nah, oke, cukup sekiranya. Info barang, pilih barang gudang. Pilih barang gudang. Pilih barang gudang. Panjangkan sedikit. Oke, lanjut. Ini mungkin agak di... Nah, ini kasih jarak dikit, sahabatan. Kasih jarak dia. Oke, cukup segini. Lanjut kita buat di bagian open quantity. Pakai button juga. Open quantity. Nah, open quantity. Sip. Nah, itu kan open quantity warna merah. Ini kita bisa ganti warnanya di bagian ini, back color,
ganti jangan pakai kontrol, kita pakai yang di sini. Nah itu kan warna merah, ini banyak varian warna merah, tapi saya makainya yang Indian red ini. Lanjut kita bakal buat yang di bagian ini. Di bagian pajak, total bayar, dibayar, saldo terhubung. Jadi kita di sini butuh namanya label lagi. Kita copy aja sebanyak-banyaknya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini sekarang kita ganti jadi pajak. Lalu lagi 1. Sip. Ini kita ganti jadi total bayar. Sedangkan ini kita ganti jadi dibayar atau uang muka. Dibayar atau uang muka. Dan yang terakhir itu kita ganti jadi saldo terhubung. Saldo terhubung. Sip. Nah, sekarang kita tambahin txt text box. Ini kita kecilkan. Terus ini kita ganti jadi ada persen. Habis itu ini kita pakai text box lagi. Nah, ini biar nggak terlalu boros tempat, jadi kita jangan ngebuat dia itu LDR. Ini deketin dia. Aduh, mereng lagi. Bentar. Sip. Ini juga harus kita dekatkan. Untuk yang di bagian 2 ini sepertinya nggak perlu dikasih si kecil gitu kan. Nah, ini kan ada yang menjorok banget nih, jadi kita pakai yang gini itu rata kanan. Nah, kita pakai rata kanan. Masa cuman game sih yang rata kanan, codingan juga lah. Nah, ini kita geser. Sip, mantap sip. Ini kita ini bisa kita lebarkan. Nah, mungkin ini jangan terlalu panjang ya, segini cukup. Nah, tambahkan lagi ini text boxnya ke sini. Mantap, sip. Lanjut. Oke. Selanjutnya kita bakal ngebuat yang bulat-bulat itu yang kayak bakso.
Kita makainya itu Picturebox. Nah ini, nah kita taruh sini, sip. Kita ganti background image-nya, kita import. Yang mana ya? Oh ini kita import, sip, mantap mantap. Nah kita pakai yang hijau, nah itu kan banyak tuh ya, kita zoom aja, zoom. Oke, kita zoom. Nah setelah di zoom kita kecilkan dia, kecilkan. Kenapa dikecilkan ya, karena kan memang kita perlunya yang kecil. Jangan berikan jarak, dia tidak suka berjarak, jadi ya. Nah kita pakai picture lagi, kita tambahkan lagi. Sekarang kita perlu yang warna merah, merah menyala. Mana merah menyala? Nah ini, kok import. Nah ini, oke. Nah kita ubah lagi jadi zoom, zoom 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 zoom. Bentar, kita samakan dulu. Oke, udah sama. Cuman kurang lebar, tapi itu oke. Kita lebarin dikit. Dikit. Nah, kalau udah ini tinggal di copy. Kenapa di copy? Nggak apa, ini cuman picture. Nah. Satu dua. Satu dua. Aduh. Satu. Oke, udah pas semua. Sekarang lanjut. Nah ini kita buat garis yang di bawah ini. Nah kalau saya itu makainya Richbox namanya, kotak kaya. Nah ini Richbox kotak kaya. Ini kita panjangkan dulu sepanjang form yang kita inginkan. Panjangkan. Nah habis itu, nah ini yang paling luar ini kita ganti jadi 2 biar gepeng. Nah setelah itu back colornya kita pakai infotek atau inactive caption, tapi ini sih lebih enak. Terus kita atur aja ke atas sedikit, atas. Oh, nah oke. Selanjutnya, tahap selanjutnya adalah kita bakal membuat ini bagian bawah. Baru hapus baris, batal faktur, cetak ulang, cetak DO, cetak SPK, keluar, cetak nota, cetak harga jual, scan ID kasir. Nah ini kita akan buat. Nah kita itu yang pastinya akan pakai buton. Nah buton di sini kita bakal set dulu. Nah ini kita set dulu, ada berapa baton ini? Buton 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buton. 7 buton. Jadi kita butuh tambahin lagi. Baru 2, 3, 4,
5, 6, 7. Nah, kalau udah, sekarang kita atur dulu biar rapi. Setidaknya itu rapi. Karena apa? Biar mata tuh enak ngelihatnya. Selain mata enak ngelihat juga ya biar nggak semrawut aja gitu. Nah, udah ada 7 baton nih. Sekarang kita ganti. Ini jadi dan baru. Terus ini jadi dan apa tadi? Aduh. Tunggu. Hapus baris. Jadi dan hapus baris. Digeser, oke. Terus ini batal faktur dan cetak ulang. Batal faktur pakai tanda seru, jangan lupa dannya. Terus ini cetak ulang, jangan lupa dannya. Cetak ulang, ini cetak DO, cetak SPK dan keluar. Cetak DO, cetak SPK dan ini keluar. Oke, lanjut. Kalau dari contohnya, nah ini kan kalau dari contohnya itu ini 1, 2, 3, 4 itu enable ya, nggak bisa diklik. Jadi kita akan buatnya seperti itu juga. Caranya dari mana? Bentar. Oh, dari bagian yang itu. Nah, dari batal ini biar enable itu ada di bagian ini, before kita ubah jadi false. Ini juga false. Ini juga false. Ini juga false. Oke, selanjutnya kita bakal ngebuat yang checkbox. Kita bakal ngebuat yang di bagian cetak nota dan cetak harga jual. Di sini berarti itu adalah cetak nota dan lagi satu itu cetak harga jual. Cetak harga jual.
ini kita agak turunkan sedikit. Lagi dikit. Sip. Selanjutnya kita akan buat ini scan ID kasir ini. CV kita salin aja. Nah, cara biar bisa turun itu kalian pencet ini segitiga ini, terus tulis di sini scan ID kasir. Udah. Nah, ini dia bisa turun kan? Sekarang kita perlukan itu namanya text box lagi. Ini kita lebarkan. Ini ubah dulu jadi 10 biar gampang dipindah. Ini kita tarik. Oke, mentok. Terus ini kita ubah jadi 2 kembali. Oke. Ini kita samakan aja biar rapi kelihatan. Oh, cukup. Ini juga kita bisa tambahkan sedikit. Nah, karena itu ditambah jadinya ini kita bisa di kolom. Outletnya bisa kita ubah jadi kisaran 345. Nah, karena ini belum bisa, jadi jadi kita bakal edit lagi. Di bagian outlet kita ubah menjadi 155 atau 160 sekalian. Ya, kita ubah jadi 360 aja. Ini juga kita ubah. Edit columns. Bagian bawah ini kita jadiin 360. Oke. Ini tinggal didekatkan sedikit biar tidak LDR. Ini juga bisa kita dekatkan lagi sedikit. Jangan lupa disesuaikan di bagian form. Karena itu kan saya lagi sedikit Pak. Nah, jadi kita pakai segini. Oke. Udah pas lah ya. Ya udah pas. Kanan kiri udah sama. Mungkin lagi sedikit. Ya lagi sedikit. Ini mungkin jadiin 1462. Oke, cukup.
Selanjutnya buat yang bagian bawah itu kita pakai namanya status strip. Nah, status strip. Status strip di bagian paling pojok sini. Nah, karena ini dia nggak bisa dipindah. Bentar. Nah, ini kita spring itu kita truein. Habis itu kita ketik yang di bawah ini. Ini. F2 cari supplier. Nah, kita ketik yang itu. Kita ketik sendiri aja. Kita ketik di sini F2. Mana dia? Nah, kita tulis ini F2 cari supplier, F2 strip cari supplier, habis itu koma F3 cari barang, F3 cari barang, F7 hapus item, koma F7 hapus item, koma F9 set this kitty. Set this kitties, koma F11 F12 simpan, F12 simpan, Ctrl plus set default, F12 simpan, F12 simpan, CTRL plus set default, F8 set keterangan sales order, F8 set keterangan sales order. Nah, udah. Sekarang kita tinggal atur fontnya. Ini kita bold bisa, terus kita ganti pakai UI simbolnya. Oke, mantap. Nah, udah. Jangan lupa untuk di save hasil kerjanya. Ntar sebelum itu, ini mungkin harus dilebarin sedikit.
Lalu ini di bagian ini kita select semua. Kita kasih jarak sedikit biar ada marginnya, biar enak. Oke. Ini lebarin lagi dikit ya. Nah, oke. Saya rasa segini cukup. Ini juga harus dipindah sedikit. Ini lebarnya ubah jadi 167. Oke, ini biar nggak terlalu ngebuang space banget, jadi kita kecilkan. Naikin dikit. Turun. Nah, oke, saya rasa cukup. Nah, setelah itu yang wajib kita perhatikan yaitu pengganti nama setiap toolsnya, kecuali label. Label itu dibiarin aja. Ini txt kode pelanggan. Terus ini txt nama pelanggan. Terus yang ini kita paste aja. Kita copy ini terus paste di bawahnya karena sama-sama pelanggan kan. Terus namanya aja diganti jadi info. Format penggantian namanya itu pakai camel ya. Format camel. Wah. Terus ini pakai CHB atau checkbox nomor penjualan. Copy aja. Textboxnya ini kita paste, CHB-nya itu atau checkboxnya itu ganti menjadi txt. Ini ganti jadi CMB atau combo box sales.
Terus ini juga kita harus ganti DTP tanggal. Ini BTN buka atau unlock bisa. Terus ini CMB gudang. Ini kita pakai TXT lama. Kredit. Ini yang terjadi kalau misal ada spasi. Jadi memang nggak boleh ya. Nah, kalau ini TXT jatuh tempo. Ini CHB pajak. 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 CHB tunai. BTN nota akhir. Habis itu ini DGV penjualan. DGV penjualan 2. Ini kita CHB tersedia. Ini kita kasih nama juga DGV gudang. CHB kolom. CHB Excel. Ntar ini kita harus atur jaraknya sedikit. Nah. Ini CNB port printer. BTN simpan. BTN info barang. BTN pilih barang. BTN open KTY. Nah, ini kita pakai TXT pajak. TXT pajak 2. TXT total. TXT di
underscore bayar. Bisa juga pakai underscore, tapi kalau misalnya huruf kapitalnya huruf awalnya udah kapital, lebih baik jangan, karena kan Kamel itu huruf awalnya aja kecil. Terus kalau ada kata yang berbeda tuh disambung tapi dengan huruf awal itu kapital. Ini sekarang PTN baru BTN hapus baris BTN batal BTN cetak BTN cetak DU BTN cetak SPK BTN keluar CHB cetak nota CHB cetak harga jual TXT scan IT. Udah, setelah ngatur nama-nama yang tadi, sekarang tinggal ngatur ini tab index. Nah, dimulai dari 0. Oke. Oh ya, ini button yang kecil-kecil yang lupa dinamain. BTN gambar 1 BTN gambar penjualan. Ini kontrol paste. Ini tambahin 2 dia kayaknya karena nggak boleh sama dia. Oke, lanjut. Ini nomor berapa tadi? 9. Berarti ini nomor 10. 11.
12, 13, 14, 15, 16, 17, terus ini diatur 18, ini ke 19, ini ke 20, 20, terus ini yang ke 21. Waduh, ini ubah ke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, dan yang terakhir ini 43. Sekarang kita coba run dulu. Error gue. Pin latihan stop exit. Di latihan debut profile does not exist. New pixel 67. Oke. Terus exit ya. Apakah memang nggak bisa? Coba. Atau nggak gini satu-satu. Open 6 dulu. Habis itu baru
Open yang 7. Yang 6. Yang 6 pakai yang 6. Terus yang 7 pakai yang 7. Belum Pak buat video. Ya tinggal disesuaikan. Coba lagi. Definition skipped. Bukan. Konten. Resource terus. Apa coba gini. Kita coba convert dulu. Oke, sekarang yang lagi 1. Oke, udah. Sekarang coba kita pakai. Oh iya, kita tambah di sini. Kita import. Jadi kuning. Oke, bentar. Nah, ternyata masalahnya di bagian designer CS-nya. Tinggal apa nah tuh, ininya tadi nggak ketambah otomatis. Ini tuh. Habis itu ada resource yang nggak gini juga, yang nggak lengkap. Harusnya secara otomatis kan saat kita nambahin gini import itu langsung otomatis kebuat kan, kayak ini yang pixel 5 gini. Nah ternyata nggak kebuat otomatis gitu yang bagian ini ya pixel ini, jadi makanya error tadi. Nah ini coba kita buka. Nah ini mau. Nah ini udah mau. Nah tabnya juga udah sesuai, udah berfungsi seperti yang tadi kita buat. Sudah aman. Sip. Ini juga sudah gini dia enable. Mantap.